Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadrati wa janna syahid. Husan ila mu'alif hadal kitab Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sumal kubulna sumal husan la ba'ana wa matina wa jatina wa asal masyaihina. Husan ila mahatina al-asqiya Malang talamidi wa asati wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Ya karam ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah halaman 47. Silakan yang di rumah yang kitab halaman 47. Ini Ustaz masih live dari Jombang, dari rumahnya Dek Miftahus Saidin, pengurus Banser Jombang. Kita lanjutkan. Wakam ada lan betapa banyak mendatangkan apa atanafusu kemewahan fil jihazi in dalam peralatan pernikahan ila ijadil masyakil, maring mewujudkan problem. Maksudnya di sini dikatakan, kemarin disampaikan betapa banyak orang yang ketika nikah, akad nikah minta yang mewah di gedung dengan peralatan megah dan seterusnya, justru kemudian melahirkan problem. Watikabi duyunin, dan melahirkan hutang yang banyak, wawuku imasin, lan jatuh pada kesedihan, pada persoalan, pada tragedi. Paling nggak nih sinetron. Kalau di sinetron itu kan toh wong nikah karena sing suaminya laki-lakinya cinta banget pada calon istrinya, tapi kemudian istrinya minta mau dinikahi asalkan ijabnya di gedung dengan biaya mahal. Ternyata kemudian yang muncul adalah hutang. Syekh Said Maliki mengajarkan pada kita betapa banyak orang yang hanya mengejar kemewahan saat pernikahan, kemudian jatuh pada hutang, ngoyo akhirnya hutang. Arafah sesungguhnya ngerti sapa annasu menu soal alama ing sesuatu yang menyakitkan ini, nata ijaha ing hasil terakhirnya. Sesungguhnya banyak orang yang sadar bahwa dengan memaksakan diri ini kemudian mereka akan sakit di akhir hidupnya, di akhir kehidupan rumah tangganya. Banyak sebetulnya yang tahu. Tetapi walakinnahum, tetapi ini mereka ilaiha maring ini ngejar kemewahan iku mung sakun. Tapi tetap aja mereka mung sakun, tetap ngatur untuk bisa begitu. Maksa walaupun tahu kalau nanti akan banyak hutang, nanti akan jadi problem, nanti akan jadi persoalan dalam rumah tangganya. Mereka sebetulnya tahu sejak awal. Tapi kenapa kemudian mereka tetap melakukan? Ingkiadan. Salah satu alasannya adalah karena dia berpegang li sultani sahwati, karena dorongan sahwat, ambisi, ben ketok koyok wong sugih, seperti orang kaya dan seterusnya, wal hawa lan dorongan nafsu, wa taklid atau ngikuti kebiasaan. Dulu kene kan banyak toh kita sering mendengar, lu biasanya ngene iki lho Mbak, tradisi masyarakat di sini begini. Kok tradisi? Kalau memang baik, oke lah. Tapi kan kalau kemudian kita tidak mampu kan, kenapa kita harus memaksakan diri? Itu kita diingatkan begitu. Bisa karena ambisi, bisa karena mengikuti kebiasaan adat. Benar bahwa kalau kita belajar usul fikih, al-adah muhakamah, bahwa kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan sesuatu. Tapi kan itu kalau sejalan dengan syariat. Kalau nggak sejalan dengan syariat kan nggak bisa. Kalau kemudian kita memaksakan diri kan nggak benar. Kalau kita belajar ekonomi masih ingat ada apakah ini kebutuhan atau ini keinginan. Kita melakukan pesta nikah dengan sangat mewah, itu sebetulnya kebutuhan atau keinginan? Ambisi kita atau itu kebutuhan? Nah, itu yang perlu yang itu diingatkan oleh Said Maliki di sini. Wa amma taklifu, oke, itu udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa amma taklifu zaujati, anapun utai oleh maksoni seorang istri, al azwaj ing para suami, madzohiros tarofi ing
kemewahan, penampakan kemewahan, warifahiyati lan maksudnya kemewahan. Ada juga istri tadi yang memaksa agar tampil mewah, pakaian, sepatunya apa? Sepatu jinjit, bukan hanya jinjit belakang. Kadang kalau nggodani santri, dicari jinjit depan biar keren, bukan belakang. Kalau belakang itu kan sudah biasa. Jinjit depan, itu yang belum biasa. Yang kakinya luar biasa, salendek jadi tinggi. Kalau nggak gitu sepatu kaca yang ketok kulite karena tembus pandang dan macam-macam. Kadang ada zawat, istri-istri yang memaksa suaminya untuk memberikan modal sehingga bisa tampil mewah. Fahada utai ini huwa iku asababu asabab likasirin, yang banyak minal munakosati saking diskusi. Tuntutan pihak istri yang macam-macam itu yang kemudian memunculkan banyak diskusi antara pihak laki-laki dengan perempuan. Wa nafaqati la nafaqah li hayati zaujiyati, pada kehidupan suami istri. Pada kenyataan problem ini fazauju mongko utawi suami qad yuti'uha, kadang mengabulkan. Kadang suami mengabulkan keinginan istri walaupun tahu suaminya itu gajinya pas-pasan, ekonominya bukan high class, bukan orang yang ekonomi tinggi, tapi karena dia cinta banget sama istrinya dan istrinya kemudian menuntut macam-macam, kadang suaminya mengikuti. Kenapa bisa mengikuti ingkana do'ifal irodati? Karena suaminya nggak bisa mengendalikan pertimbangan dirinya. Yang penting karena cinta, apapun permintaan anaknya kemudian diikuti. Padahal kan tidak semua permintaan itu bisa diikuti. Sama dengan kita orang tua, anak ketika kita sayang pada anak, itu kan bukan berarti semua permintaan anak kita ikuti. Kalau anak itu kemudian membawa pisau yang itu membahayakan keselamatannya, kita sebagai orang tua kan tidak bisa kemudian atas nama cinta sayang pada anak kemudian anak dikasih pisau yang tajam, karena dengan itu justru kemudian membahayakan anaknya sendiri. Ada suami yang mengikuti kemauan istrinya yang seperti itu karena dia kalah do'ifal irodah kalau dalam bahasa di sini, karena dia tidak bisa mengendalikan manajemennya sendiri. Fatung kilu maka kemudian menyebabkan muktari hatiha, ing lukanya pernikahan. Kemudian karena ngikuti kemauan istrinya tadi, justru kemudian pernikahannya menjadi terluka, kemudian menyebabkan ada masalah. Fayasiru mongko dadi apa ma'aluhu masa depane zaud al fakru wal aflasu, yaitu fakir dan kemudian menjadi rugi. Itu yang terjadi. Au yukhalifuha, utawa bedani, atau tidak memenuhi istri. Kalau dia ngikuti istri maka dia bangkrut. Atau kalau tidak mau mengikuti istri, fastanihu maka kemudian akan cenderung ilal firaqi maring perpisahan. Au yuqabilu, utawa nerima matolibah ing keinginane istri bihurni siasati dengan cara yang halus, wal hasmi, lan dengan penampilan yang lebih soft gitu ya. Pamarotan maka sekali dua kali faya isu, kemudian mereka hidup sapa zaujani suami istri tadi fi arokin daimin ing dalam pertengkaran yang langgeng, karena satu sisi dia menuruti istrinya, satu sisi dia tidak mampu, tetapi dia memaksakan diri dengan cara halus. Akhirnya itu sebenarnya menyimpan bara, apa kalau bahasa Jawa, menyimpan api dalam sekam. Jadi dia akhirnya kecentok dikit, tengkar. Satu sisi dia ingin mempertahankan pernikahan, tapi sisi yang lain dia juga mempunyai emosi yang nggak terkendali karena tuntutan dari pihak pasangan. Ini problem-problem yang sering muncul dalam rumah tangga. Wahada min naqsit tahdibi, ini berarti termasuk bagian dari kekurangan tahdib, pelajaran. Wakilati rusdi lan kurangnya pendidikan.
wa faqdil qanaati, dan tidak adanya sikap qanaah, waridho, dan senang bil ma'suri, dengan sesuatu yang mudah. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Said Maliki bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebelum nikah. Mereka harus dikenalkan, ini loh tanggung jawab nanti kalau sudah nikah. Itu memang mestinya ada. Kemudian banyak hal kemarin yang kita sudah diajari bagaimana mempersiapkan pasangan, calon pasangan, yang saya kira sekarang informasinya kan ada toh, yang kemarin sertifikat sertifikat calon suami ya, calon pengantin, yang itu beberapa tahun sebelumnya Said Maliki sudah mengajarkan itu. Mestinya calon pengantin itu harus sudah dikasih tahu anturbia tarbiyatan diniatan terkait dengan persoalan rumah tangga. Jadi kalau kita punya anak perempuan sebelum nikah, orang tuanya harus ngajari, Duk, kalau nanti kamu nikah jadi calon istri, calon ibu, ini loh yang harus jadi tanggung jawab. Kalau kita punya anak laki-laki, ini loh tanggung jawabmu sebagai suami istri. Nah, itu Said Maliki jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah menyarankan itu. Ada pendidikan calon suami dan calon istri agar kemudian nanti pada saat menikah mereka tuh paham, suami istri paham tentang tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika mereka tidak paham, itulah problem kemudian melahirkan ini tadi, persoalan-persoalan tadi. Wahadi utai ini yang kita bicarakan sejak kemarin itu, iku hakoiku malbusatun sabitatun, yaitu inilah hakikat pergaulan di dalam kehidupan rumah tangga. Kulana ono kita na'alamu minha, bisa merasa sakit. Jadi rumah tangga itu kalau nggak di-manage dengan baik, maka itu justru akan bisa menjadi neraka, sesuatu yang membuat kita justru sakit. Tetapi kalau kemudian ini di-manage dengan baik dan benar, maka justru rumah tangga itu menjadi kayak kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, kita diajarkan mestinya rumah kita itu adalah pelabuhan hati yang sejak kemarin itu. Karena yang ingin kita ciptakan adalah bahwa rumah tangga kita adalah pelabuhan hati kita, maka masing-masing harus tahu apa yang akan dihadapi, bagaimana tanggung jawab, dan seterusnya. Hamata nas'a, maka kapan kita berjalan ala jina untuk mengobati ini? Kapan ini harus segera diselesaikan? Itu satu hal yang diingatkan oleh Said Maliki tentang bagaimana persiapan untuk menikah, bahwa orang yang akan menikah itu akan harus mempunyai persiapan, pengetahuan yang cukup terkait dengan apa yang akan mereka lakukan di dalam rumah tangga. Karena itu kalau dulu kita ngaji Imam Ghazali, itu kan sejak awal harus disebutkan, harus jujur mengatakan kita itu siapa, sehingga nanti calon suami kita itu tidak koyok memilih kucing dalam karung. Ketoke ngeonge apik ternyata bongkeng. Ketoke sering kan justru kita itu kebalikan. Kita sering ketika mau nikah itu yang dipamerkan kepada calonnya itu kelebihannya. Ini IPK-nya 4,0. Terus ini macam-macam, tapi kekurangannya tidak. Justru kalau dalam Ghazali kan dibalik, bahwa kita punya kelebihan itu ya, tapi kan calon pasangan kita itu kan harus tahu kelemahan kita di mana, sehingga dia tahukah, apakah dia tahu bahwa kita siap nggak dia bersama kita dalam hidup, seumur hidup ini, dengan segala kekurangan kita. Nah, mestinya kalau kita belajar Ghazali itu bukan hanya kelebihan kita yang disampaikan kepada calonnya, maka juga kekurangan kita apa, kelemahan kita di mana, yang pasangan kita, calon suami kita atau calon istri kita itu harus siap. Oh, calon suamiku itu ternyata punya kekurangan di sini. Maka kemudian dia harus siap. Bagaimana dia nanti akan menghandle, akan menyelesaikan, akan nutupi kekurangan calon suami atau calon istri. Kalau dulu satu ke ibu bilang kita tuh dosen gajinya nggak akeh. Kalau njaluk yang mewah nggak cukup, kita sampaikan semuanya, sehingga kalau oke, ya kita terus, kalau enggak yo nggak bisa jalan, kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita belajar Ghazali begitu, jadi bukan hanya kelebihan yang disampaikan, tapi juga kekurangannya disampaikan.
sehingga kemudian mereka siap dengan segala sesuatunya. Linak lama wala nak lamulan ngerti akhirnya dari banyak penelitian anal irodi sak temene berpaling anizawaji saking pernikahan iku qatlun pembunuhan li fadilatil afafi saking kelebihan ifah. Tadi disampaikan sejak kemarin beberapa hal yang mungkin terjadi tentang kalau dalam bahasa Ghazali itu mudarat, bukan mudarat bahasa Ghazali, bahayanya nih afat. Bahasa Ghazali afat, afadun nikah itu ada. Imam Said Al-Maliki ngajarkan kita ada afadun nikah, bukan hanya nikah, yang di sini yang disampaikan belum nikahnya, tapi akadnya yang sering terjadi, minta pesta, minta macam-macam lah syarat sebelum nikah. Karena problem itulah kemudian sebagian orang jadi takut untuk nikah. Hanya milih jomblo aja daripada nikah juga berat di ongkos ya. Berat di ongkos maka jomblo. Tapi jomblo itu bukan pilihan yang baik. Kata Imam Said Maliki, a'li'rad minaz-zawat itu qatlun. Milih jomblo tidak menikah itu justru adalah membunuh karakter. Karena itu tidak nikah itu bukan pilihan yang baik. Walaupun ada tokoh-tokoh Islam yang nggak nikah. Kalau misalnya yang kita baca ngaji pagi, apa itu? Al-Adkar, Imam Nawawi itu nggak nikah. Nggak nikah beliau. Saking cintanya pada ilmu sehingga nggak nikah. Tapi kan jelas hasilnya, kitabnya banyak. Hanya sayang kemudian nggak punya keturunan. Atau enek santri saking senenge mondok gak mulih-mulih, gak sempat nikah saking cintanya pada ilmu. Robi'ah Adawiyah gak nikah, Imam Nawawi gak nikah, Imam Tobari juga gak nikah. Banyak tokoh-tokoh yang punya karya besar kemudian gak nikah. Tetapi secara umum kata Said Malik itu bukan pilihan yang baik. Kalau bisa yo nikah, yo ngarang buku, yo nikah, yo nulis kitab, yo nikah, yo ngaji. Begitulah. Jadi itu bukan pilihan yang baik. Wahir mandun lan menghalangi lil autoni maring waton negara min rijalid difai saking munculnya orang-orang yang kuat. Jadi kalau nggak nikah kan akhirnya nggak bisa melahirkan generasi muda, generasi yang akan datang yang kuat. Ya apa iso lahir keturunan wong nikah aja enggak. Wa idfaun lan bisa memadamkan li fadila lima sobihil hayati maring lampu kehidupan al-wiqadati yang bisa jadi pegangan. Anda bisa bayangkan Imam Nawawi itu yang luar biasa, karyanya besar, tidak hanya Adkar, karya besarnya adalah Syarah Sahih Muslim yang diakui oleh intelektual dunia. Tapi kan kemudian kita tidak bisa melihat keturunannya yang bisa meneruskan beliau, keturunan biologisnya, karena beliau tidak sempat menikah. Nggak ada keturunan yang Anda bisa bayangkan kalau kemudian nabi-nabi itu saking sibuknya berjuang kemudian nggak nikah, kan nggak akan ada keturunan habaib alawiyin yang keturunan nabi yang kemudian bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Karena itu di sini kemudian dikatakan kalau nggak nikah itu karena takut kalau nikah itu bahayanya macam-macam tadi. Kalau nikah itu afatnya macam-macam. Wis lah ngono jomblo aja kalau usah nikah. Maka nggak nikah itu bukan pilihan yang baik. Karena itu Ghazali ngajarkan pada kita dulu ngaji adabun nikah. Nikah itu punya afat tapi juga punya fadilah, punya manfaat. Jadi nikah itu ada afatnya, ada bahayanya, tapi juga ada manfaatnya. Nah, Ghazali kemudian mengidentifikasi afatnya nikah itu apa. Kemudian manfaatnya nikah apa? Nah, dari afat dan manfaat itu kemudian Ghazali mendiskusikan ternyata manfaatnya nikah itu jauh lebih banyak daripada afat bahayanya. Nikah itu ada bahayanya, ada nggak enaknya ya, tapi juga ada manfaatnya. Manfaatnya lebih banyak daripada tidak. Kayak kalau kebalikannya, kita kalau belajar Al-Quran, minuman keras itu punya manfaat. Kata Allah kan juga begitu toh. Minuman keras itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Kemudian Al-Quran memastikan bahayanya minuman keras itu jauh lebih banyak
daripada manfaatnya, karena itulah kemudian dilarang. Nah, nikah itu manfaatnya lebih banyak daripada bahayanya, karena itu lebih baik nikah daripada tidak nikah. Fanahnu mongko utai kita iku min abnai isyakil fadhaili, dari generasi yang ingin senantiasa mendapatkan keutamaan. Arbabil ghirati, yang arbab, yang mengendalikan ghirah alama sohil amati ngatasi kebaikan umum. Karena itu fa'alaina mongko wajib ing atase kita apa ayatan asa, untuk senantiasa mengingatkan bihim kelan mereka, wayak naktadia lan mengikuti bi amalihim kelan amal mereka as-solihati yang baik, linakuna supaya ana sapa kita itu khairu halafin, menjadi generasi yang baik, li afdoli salafin, dari orang-orang salaf. Karena itu marilah kita belajar dari orang-orang salaf yang terbaik dari mereka, sehingga kita bisa menjadi generasi yang terbaik. Ayyuhal akhi al-karim, kita selesaikan sampai sehalaman. Ta'amal mikira sapa sira kauladzi nushin, ing ucapane orang yang punya nasihat wawudin lan kasih sayang. Wa badir, apa nasihat mereka? Badir cepetan sapa sira bizawaji kelawan nikah. Tanal mongko akan memperoleh sapa sira fakharaka ing kebanggaanmu. Kata ini, kalau sudah waktunya nikah, segeralah menikah agar kita punya kebanggaan. Paling enggak anaknya wis gede, ibuke cek ayu. Bapaknya cek ganteng, anaknya sudah besar. Paling enggak anaknya ngerti gantengnya bapaknya. Fahud mongko ngambil sapa sira min man batin saking sumber hurin asilin. Ambillah sumber-sumber yang sesuatu yang baik, wa amarin lan memakmurkan, bituko lan kelawan ketakwaan, wal khairi lan kebaikan, daroka ing rumahmu. Setelah nikah, maka marilah kita makmurkan rumah kita dengan takwa dan kebaikan. Wala taltar, dan jangan pernah tertipu sapa sira bil hasanai kelawan sesuatu yang dianggap baik, tashu yang terbungkus, biahbasin manbitin, dengan sesuatu yang buruk. Artinya sebuah keburukan yang ketoknya api, padahal sebetulnya enggak bagus. Tajlu yang tampak, biwarika ono ing belakang. Jangan pernah tertipu dengan sesuatu yang tampaknya baik, padahal tidak. Tampaknya baik itu apa? Tadi enggak nikah, ketoknya api, padahal sesungguhnya dia punya afat yang lebih banyak. Nikah ketoknya mungkin ada bahayanya, tapi justru manfaatnya jauh lebih banyak. Karena itu di sini dikatakan babadir bizawat, segeralah menikah, tapi kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, sudah sarjana, sudah lulus S1, enek sing nakokne, silakanlah segera nikah. Tanal fakhroka, mongko kemudian kita akan mendapatkan kebanggaan kita. Tapi dengan cara tadi, wa taqwallahi, utai takwa kepada Allah, iku khairuz zadi, sebaik-baiknya modal, bekal. Fakmur, mongko makmurkan sapa sira bidzikrillahi taala, kelan zikir pada Allah, lailaka pada waktu malammu, wa naharaka lan waktu siangmu. Intinya di pesan terakhir ini adalah para pemuda yang jomblo, yang sudah menemukan pasangannya yang pas, silakan segera menikah dengan baik. Setelah menikah, marilah kita makmurkan rumah kita dengan takwa dan amal baik. Kita isi malam kita, waktu siang kita dengan zikir dan perbuatan yang baik. Marilah kita akhiri ngaji kita. Nanti akan kita lanjutkan besok pada bab berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.